Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teknisi All Is Done. Oke, kali ini di tanganku ada servisan HP Redmi 8A Pro. Ya, kasus HP ini tidak ada layanan ataupun tidak ada signal ya. Nah, di sini untuk membuktikannya, saya coba dulu untuk memasukkan kartu SIM ya. Kartu SIM yang masih aktif untuk benar-benar memastikan apakah memang benar-benar HP ini tidak ada sinyalnya. Oke, dan ternyata memang ya tidak ada sinyal. Di sini seperti yang kalian lihat. Di situ jaringannya di silang X ya, berarti memang di HP ini tidak ada sinyal. Oke, kita coba cek emailnya dengan menekan bintang pagar 06 pagar. Ternyata emailnya bagus ya, ada emailnya, tidak ada masalah untuk emailnya. Dan kita lari pengaturan tentang ponsel dan kita cek di sini versi Vita basisnya ya. Dan setelah dicek ternyata memang versi pita basisnya ataupun versi pita dasarnya ada ya. Berarti memang HP ini untuk di bagian softwarenya aman. Nah, saya curiga di sini yang bermasalah yaitu di bagian hardwarenya ya. Oke, sebelumnya saya pernah mengupload video di sini ya. Di sini Redmi 8A Pro ini dia tidak ada sinyal lantaran karena memang di bagian softwarenya setelah saya flash ternyata sinyalnya sudah muncul. Dan untuk kali ini 8A Pro yang saya pegang ini, di sini saya yakin penyakitnya ada di hardware ya. Oke, kita coba di sini untuk mengecek jaringan. Kita pilih jaringan seluler, kita coba cari untuk secara manual. Nah, di sini proses masih loading ya untuk mencari jaringan. Dan kita lihat nanti apakah keterangannya di sini ada ya, apakah memang sama sekali di sini tidak dapat mencari jaringan seluler ya. Nah, sampai di sini saya sudah apa ya, kalau dibilang sudah feeling sih, sebenarnya sudah feeling ini di bagian IC WTR. Oke, langsung saja kita bongkar casing belakangnya untuk mengecek lebih dalam lagi di bagian hardwarenya ya. Buka slot SIM-nya dan buka casing belakang menggunakan alat yang sudah disediakan. Oke, casing belakang sudah terbuka dan di sini kita akan membuka penutup mesinnya. Oke, setelah terbuka, dilepaskan semua fleksibel ataupun soket yang menempel di bagian mesinnya. Jangan lupa untuk antenanya dibuka juga. Oke, di sini mesin sudah saya angkat. Jangan lupa juga untuk kameranya juga dicabut ya, diangkat agar pada saat membuka kaleng penutupnya kamera tidak rusak. Nah, inilah penampakan dari mesinnya ya, mesin dari Redmi 8A Pro. Untuk di bagian IC WTR-nya itu sendiri ada di bagian ini ya. Oke, di sini saya menggunakan jepitan mesinnya ya, agar pada saat pengangkatan tidak goyang. Sebelum pengangkatan, saya di sini biasa memberikan flux sedikit
Jadi pada saat pemanasan menggunakan blower, penutup kalengnya cepat terangkat ya. Oke, di sini saya panasin menggunakan blower ataupun hot air seperti biasa. Untuk membuka kalengnya, di sini saya menggunakan airnya di 3,5, sedangkan di heaternya itu di setelan 4,5 ya. Jangan terlalu panas dan jangan terlalu dekat karena bisa merusak bagian-bagian komponen yang lainnya ya. Oke, di sini memang tidak kelihatan ya, hanya kelihatan blowernya saja karena memang kamera tepat berada di atas mesinnya. Untuk proses pengangkatan ini cukup hati-hati ya. Yang belum biasa, saya sarankan jangan coba-coba dulu ya. Tapi kalau tidak dicoba, kapan pandainya ya? Intinya harus tetap hati-hati untuk membuka kalengnya. Jangan sampai terlalu panas bisa merusak bagian IC yang lain, dan jangan terlalu lama karena bisa merusak komponen-komponen ataupun soket-soket yang ada di sekitar. Intinya tetap saja ya mencoba dan tetap hati-hati. Karena kalau tidak dicoba kita tidak akan bisa pintar dan tidak akan bisa mengerti ya. Karena semua kesalahan itu berawal dari pengalaman. Ya, di sini sudah mau terangkat. Oke, penutup kaleng sudah terangkat. Nah, untuk IC WTR-nya sendiri itu ada di bagian ini ya, yang hitam kecil. Nah, coba saya lihat dulu ya. Nah, ini kode IC WTR-nya yaitu WTR 2965 ya. Di sini dia di sini menggunakan WTR dengan kode 2965. Dan untuk pemasangannya sendiri ataupun untuk pencabutannya, di sini saya menggunakan fluk. Bisa diberikan sedikit di bagian IC yang akan kita cabut. Lalu biasa saya menggunakan tangan kiri untuk mengangkat IC dan tangan kanan untuk megang blower ya. Ini versi saya ya. Nah, untuk setelannya masih tetap yang sama, airnya 3,5 dan di heater 4,5. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu lama. Sekiranya sudah goyang bisa langsung diangkat ya. Hati-hati jangan sampai mengenai komponen yang lain. Oke, di sini IC WTR-nya sudah terangkat. Nah, ini dia. Oke. Saya cek dulu, ternyata semua kaki-kakinya masih aman ya, masih utuh, tidak ada yang terangkat. Nah, setelah proses pengangkatan, untuk proses pemasangannya terlebih dahulu kita bersihkan sisa-sisa timah yang menempel di bagian papan PCB-nya. Di sini saya menggunakan solder untuk membersihkannya ya. Tidak usah terlalu bersih, yang penting menurut kalian itu dia sudah rata, itu sudah bisa dipasang yang baru ya. Nah, di sini dengan bantuan blower juga agar lebih cepat. Tapi yang tidak biasa ya jangan coba-coba dulu ya. Menggunakan solder saja dulu, jangan dibantu dengan solder uap ya.
harus benar-benar bersih ya untuk sebelum proses pemasangannya, pastikan sudah bersih ya. Nah, di sini sudah kelihatan kayaknya ya sudah mulai bersih. Nah, sebelum pemasangan sini saya biasanya memberikan pemanasan dulu ya agar timah-timah yang ada di papan PCB-nya dia lebih lunak. Oke, setelah itu dibersihkan dulu benar-benar bersih, jangan sampai ada kotoran yang menempel di bagian IC yang akan kita pasang karena akan bisa menghambat kinerja untuk pemasangannya ya. Dan timahnya tidak menempel dengan rapat ke papan PCB-nya antara mesin dan IC. Bisa diberikan vlog sedikit. Oke, ini dia IC WTR-nya 2965. Kalian bisa beli di toko spare part terdekat ataupun kalian beli di toko-toko online juga banyak ya. Dengan kode WTR 2965. Nah, ini dia ya. Untuk proses pemasangannya sendiri hati-hati ya, jangan sampai kebalik. Bagian atas, bagian antara atas dengan yang bawah posisinya harus sama. Kalau saya sebelum memasang saya perhatikan dulu yang lama ya posisinya di mana. Jadi pas saat pemasangan saya tidak bingung. Oke, setelah dirasa cukup pas untuk posisinya, langsung saja tembakan blower di setelan yang sama. Jangan terlalu lama, jangan terlalu dekat. Serasa sudah agak menempel sedikit, bisa dilepaskan dulu blowernya ya, lalu diberikan flux sedikit lagi tambahan di bagian IC-nya ya. Nah, lalu untuk proses finishingnya, tembakan blower sampai benar-benar mentah ya, sampai benar-benar timahnya itu meleleh antara bagian IC dan papan PCB-nya. Sambil menggoyang dengan pinset ya, sekiranya dia sudah goyang berarti sudah pas ataupun sudah presisi ya. Nah, setelah seperti ini sudah selesai ya. Dan setelah proses seperti ini bisa langsung dibersihkan ya, atau ditunggu sampai dingin lalu dibersihkan menggunakan minyak kayu putih. Thinner juga bisa, bensin juga bisa ya. Sini saya biasa menggunakan minyak kayu putih. Lalu benar-benar dibersihkan ya untuk menghindarkan yang namanya konslet ya, karena tadi waktu pembongkaran ataupun pencabutan kita ada membersihkan timah-timah sisa yang ada di bagian papan PCB-nya. Jadi sebisa mungkin dibersihkan sampai benar-benar bersih ya menggunakan minyak kayu putih. Oke, setelah serasa sudah cukup bersih bisa dipasang kembali untuk kameranya. Karena kita akan mencoba ya apakah dengan sekali mengganti kode IC WTR 2965 ini sinyal di HP Redmi 8A Pro ini sudah muncul kembali. Bisa langsung dipasang semuanya ya. Untuk fleksibel konektornya dipasang seperti semula. Jangan lupa untuk kabel antenanya jangan lupa dipasang ya, karena kalau memang kabel antenanya tidak terpasang sinyal tidak akan mau muncul. Oke, langsung dipasang tutup belakangnya, karena untuk sinyalnya sendiri ada di bagian casing belakang ya. Jadi biar supaya kita benar-benar tahu apakah memang sinyalnya sudah muncul atau tidak, jadi kita pasang ya seperti biasa. Oke, saya tidak memasang semua bautnya karena saya mau mengetes dulu.
apakah menggunakan WTR 295 ini dengan sekali penggantian bisa berhasil. Pastikan kartu SIM-nya masih aktif ya. Sambil nunggu booting kita bisa bersihkan dulu ya untuk di HP-nya agar yang punya HP lebih senang gitu ya. Masih loading ya. Oke, di sini sudah tampil ke menu dan alhamdulillah ya. Kelihatan jaringan sudah muncul dan 4G sudah tampil ya. Itu pertanda kalau HP ini sudah berhasil kita eksekusi dan HP-nya juga sudah siap untuk dipulangkan ke yang punya ya. Oke, jadi sekian tutorial dari saya ya untuk penggantian dari kode IC WTR 2965. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya, terutama bagi kawan-kawan yang masih pemula seperti saya ya. Di sini saya coba cek dulu untuk di bagian sinyal ya. Di sini menggunakan Indosat Ooredoo dan saya coba untuk mencari jaringan secara manual. Kalau tadi sama sekali tidak dapat ya sinyalnya, keterangannya tidak dapat mencari jaringan seluler. Nah, apakah setelah mengganti kode IC WTR ini kita mencari secara manual akan timbul sinyal-sinyal yang kita inginkan? Kita lihat saja ya, di sini masih loading untuk mencari jaringan. Oke, di sini kelihatan banyak ya, ada Indosat Ooredoo, ada Telkomsel 3G, 4G dan lain-lain serta XL juga ada ya. Itu pertanda HP ini sudah selesai ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen dan di subscribe. Akhir kata dari teknisi Alis dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.